Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, coba kita jujur deh. Di tengah pasar yang serba nggak menentu sekarang ini, membangun kekayaan itu rasanya makin rumit ya. Tapi, gimana kalau saya bilang solusi terbaiknya itu bukan dari aplikasi trading canggih terbaru, tapi justru dari sebuah buku yang usianya udah lebih dari 70 tahun? Pernah nggak sih Anda merasa agak cemas atau mungkin bingung lihat semua berita pasar yang naik turun? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Jujur, itu perasaan yang wajar banget, terutama buat kita para investor di era sekarang ini. Ya kan? Kita lihat ini terjadi terus-menerus. Ada ketegangan geopolitik, kebijakan yang berubah-ubah, pasar yang super volatil, semuanya bikin pusing. Masih ingat kan gimana pasar bergejolak waktu pandemi di 2020? Atau bahkan kalau kita mundur lagi, krisis finansial 2008. Semuanya itu kan dipicu oleh rasa takut dan ketidakpastian. Rasanya tuh kayak kita lagi nyetir di tengah badai, tapi nggak punya kompas. Nah, ini dia pertanyaan intinya, yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Gimana kalau nasihat investasi terbaik untuk hari ini ternyata ditulis di tahun 1949? Mungkinkah kebijaksanaan dari zaman dulu itu justru jadi senjata kita yang paling ampuh buat menghadapi kekacauan sekarang? Oke, langsung aja kita bedah. Kita akan bicara soal buku yang super legendaris, The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Dan percayalah, ini bukan sekedar buku investasi biasa. Ini lebih kayak cetak biru, panduan buat kita biar bisa bertahan dan bahkan sukses, nggak peduli kondisi pasarnya lagi kayak gimana. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, Graham itu nggak ngasih tips saham buat cepet kaya. Nggak sama sekali. Dia menawarkan sesuatu yang jauh, jauh lebih berharga, yaitu sebuah mindset, sebuah kerangka berpikir yang kuat dan disiplin buat melindungi modal kita dan menumbuhkannya secara konsisten. Sebenarnya, seluruh filosofi Graham yang brilian ini bisa kita pecah jadi 4 ide utama, atau kita sebut saja 4 pilar. Dan kerennya, semuanya ini kuat banget, dan yang paling penting super logis. Yuk kita lihat satu-satu. Pilar pertama adalah nilai intrinsik. Gini deh cara gampangnya. Bayangin Anda mau beli toko kelontong. Anda nggak bakal langsung setuju kan sama harga yang ditawarin? Pasti Anda cek dulu, tokonya laku nggak, pendapatannya berapa, barang-barangnya ada apa aja. Nah, itulah nilai intrinsik. Kita harus tahu berapa nilai asli sebuah bisnis terlepas dari harga sahamnya yang lagi naik turun di pasar. Ini adalah fondasinya. Lanjut ke pilar kedua, margin of safety atau margin keamanan. Nah, ini konsep yang jenius banget. Ini tuh pada dasarnya kayak bantal pengaman finansial kita. Jadi setelah kita tahu nilai intrinsik sebuah bisnis, kita beli sahamnya dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai itu. Kenapa? Supaya kalau perhitungan kita sedikit meleset atau pasar tiba-tiba anjlok, kita punya ruang, kita aman. Di sini, Graham menarik garis pemisah yang tebel banget antara investasi dan spekulasi. Dia seolah-olah nanya ke kita, "Hey, kamu ini mau jadi pemilik bisnis yang sabar, yang fokus sama nilai perusahaannya? Atau kamu cuma mau jadi penjudi yang bertaruh pada pergerakan angka di layar?" Jawaban kita atas pertanyaan itu, wah, itu bakal menentukan masa depan finansial kita. Pilar ketiga ini favorit saya, namanya Mr. Market atau Tuan Pasar. Coba bayangkan, Anda punya rekan bisnis imajiner yang setiap hari datang nawarin mau beli atau jual saham ke Anda. Tapi orang ini aneh banget, moodnya nggak stabil, kadang dia super optimis dan nawarin harga tinggi banget. Besoknya dia depresi dan mau jual semuanya dengan harga murah. Nah, itulah pasar menurut Graham. Bukan sesuatu yang cerdas, tapi sesuatu yang emosional. Kuncinya, kata Graham, adalah jangan ikut-ikutan baper sama tuan pasar ini. Justru sebaliknya, manfaatkan moodnya. Saat dia lagi panik dan jual obral saham-saham bagus, ya kita beli. Pas dia lagi super optimis dan nawarin harga gila-gilaan, nah, mungkin itu saatnya kita pertimbangkan buat jual. Kita manfaatkan, bukan kita ikuti. Oke, teorinya keren banget, logis, masuk akal. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran works di dunia nyata? Nah, daripada cuma ngomong, mending kita lihat aja datanya. Jadi, ada sebuah studi yang menarik banget. Mereka bikin portofolio virtual berdasarkan kriteria-kriteria Graham dan melacak kinerjanya, katakanlah dari tahun 2010 sampai 2020. Hasilnya luar biasa. Portofolio Graham ini nggak cuma untung, tapi hasilnya jauh melampaui portofolio pembanding yang isinya saham-saham raksasa di pasar. Dan disinilah bagian ajaibnya. Coba lihat baris risiko. Portofolio Graham itu bukan cuma ngasih imbal hasil yang lebih tinggi, tapi risikonya malah lebih rendah.
Ini kan impian semua investor ya, dapat hasil lebih besar tapi tidurnya lebih nyenyak. Inilah inti dari investasi yang cerdas. Angka ini, jujur, cukup bikin kaget. Banyak banget studi, termasuk dari regulator pasar modal, yang menunjukin hal yang sama secara konsisten. Mayoritas trader jangka pendek bisa sampai 67% atau bahkan lebih, itu ternyata rugi loh. Ini bukti nyata betapa berbahayanya dunia spekulasi yang dari dulu udah diwanti-wanti sama Graham. Tentu aja, kalau kita mau lihat contoh paling nyata, kita harus lihat murid terbaik Graham, Warren Buffett. Coba deh kita lihat investasinya di American Express di tahun 60-an. Waktu itu, pasar panik gara-gara skandal. Harga sahamnya anjlok. Apa yang Buffett lakukan? Dia tetap tenang, dia hitung nilai intrinsiknya, dia beli dengan margin of safety yang gede banget, dan boom! Dia dapat untung luar biasa pas pasar sadar dan pulih. Ini bukti nyata kalau metode ini benar-benar jalan. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus gimana buat saya? Gimana caranya kita bisa mulai menerapkan semua kebijaksanaan ini ke dalam perjalanan investasi kita masing-masing? Intinya sebenarnya simpel. Pertama, cari tahu berapa nilai asli sebuah bisnis. Kedua, selalu beli dengan diskon alias margin of safety. Ketiga, ubah mindset kita. Kita ini pemilik bisnis, bukan penjudi. Keempat, manfaatkan emosi pasar. Jangan sampai kita yang jadi korban emosinya. Dan kabar baiknya, sekarang kita punya banyak banget alat bantu digital yang bikin riset-riset kayak gini jadi jauh lebih gampang daripada di zaman Graham dulu. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan reflektif. Mungkin ini pertanyaan terpenting yang bisa Anda tanyakan pada diri sendiri sebagai investor. Apakah saat ini Anda sedang benar-benar membangun kekayaan untuk jangka panjang, atau Anda sebenarnya hanya sedang berjudi pada pergerakan harga? Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu akan menentukan segalanya.